Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah PK Audit dalam penugasan pengujian laporan keuangan di toko Fajar Elektronik yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Pendidikan nomor 10-12 Jakarta. Jadi teman-teman, kami beranggotakan saya sendiri Fernando dan teman saya itu Alwi Yamani. Teman-teman, dalam pengujian kali ini klien kita Fajar Elektronik telah menyajikan menu yang berisikan daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal sampai neraca saldo setelah penutupan. Jadi menu-menu ini adalah hal-hal atau file yang kita butuhkan nanti dalam pengujian ke depannya. Ini adalah perkiraan, daftar arus kas. Ini adalah neraca saldo. Teman-teman, setelah kami lakukan di pemeriksaan di neraca saldo, kami tidak menemukan adanya pencatatan atau kesalahan lainnya. Ini adalah kas. Setelah kami lakukan pengujian di bagian kas, kami juga tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya. Ini bagian bank. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami juga tidak menemukan adanya kesalahan. Jurnal pembelian, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami juga tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya. Selanjutnya di jurnal penjualan, kami juga tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya. Di bagian jurnal memorial, ini telah kami lakukan pemeriksaan, juga tidak ditemukan adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya. Tapi teman-teman, selanjutnya di bagian neraca lajur. Di bagian neraca lajur, klien kita melakukan kesalahan pada penggunaan formula di bagian laba rugi dan keseimbangan. Dan kami telah lakukan revisi dalam penggunaan formula dan didapatkan laba rugi 16.742.271 dan keseimbangan 439.358.950. Selanjutnya teman-teman, di bagian buku besar. Di bagian buku besar ini, kami menemukan kesalahan dari klien kita, yaitu kurang tepatnya dalam penggunaan formula. Ini teman-teman, di bagian nama perkiraan kas, pada kas formulanya kurang tepat ya teman-teman. Dan kami lakukan revisi untuk penggunaan formula dan dapatkan selisih kurang 3.905.000. Selanjutnya teman-teman, pada nama perkiraan bank, sumber jurnal bank, di sini adanya penggunaan formula yang kurang tepat dan kami memberikan revisi formula dan didapatkan selisih 40 juta. Selanjutnya di bagian piutang dagang. Di bagian piutang dagang ini kami juga menemukan adanya di sumber jurnal kas, di kredit, kami menemukan adanya kurang tepat klien kita memberikan formula. Jadi kami memberikan usul formula dan ditemukan selisih kurang 3.905.000. Dan masih di bagian buku besar, pada bagian di bawah tadi kami sudah melakukan pemeriksaan, yaitu di bagian hutang dagang nih teman-teman. Bagian hutang dagang sumber jurnal bank itu kalian kita memberikan formula yang kurang tepat. Jadi kami memberikan formula yang revisi dan ditemukan adanya selisih kurang dari 40 juta. Dan selebihnya kalian kita sudah memberikan informasi mengenai buku besar yang tepat. Selanjutnya di bagian laporan laba rugi, teman-teman, telah kami lakukan pemeriksaan pengujian di bagian laporan laba rugi. Kami tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya yang dilakukan oleh klien. Ini bagian dari klien, telah kami lakukan revisi, tidak ada kesalahan. Selanjutnya di laporan perubahan ekuitas. Jadi di laporan perubahan ekuitas setelah kami lakukan revisi atau pengujian, di sini kami tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya. Selanjutnya di bagian neraca. Di bagian neraca ini teman-teman, inilah neraca yang disajikan oleh klien kita. Tadi kita di bagian buku besar, klien kita melakukan kesalahan pencatatan.
Di sini kami memberikan usulan jurnal penyesuaian, yaitu kas kurang 3.905.000, bank 40 juta, piutang dagang 3.905.000, dan hutang dagang 40 juta. Jadi teman-teman, di neraca ada usulan jurnal penyesuaian. Selanjutnya di laporan arus kas. Di laporan arus kas ini telah kami lakukan pemeriksaan. Di sini kami tidak menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh klien dalam pencatatan laporan arus kas. Jadi teman-teman semuanya, kesalahan yang kami dapatkan dari penyajian laporan keuangan telah kami uji itu di klien terdapat pada yang pertama di neraca lajur, buku besar, neraca. Jadi kesalahan yang didapat itu terdapat pada kesalahan dari klien dalam memberikan formula yang tepat untuk laporan keuangannya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Fernando Alwi Yamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Yamani. Di sini saya akan melanjutkan dari pengujian laporan keuangan ke rekan saya tadi, Fernando. Di sini saya akan melanjutkan dari sheet piutang. Pada sheet piutang ini terjadi suatu salah catat dari untuk yang transaksi Bapak Arma, yaitu yang 3.905.000. Di sini sudah kami perbaiki untuk laporan pada buku pembantu piutangnya. Untuk laporan pada piutang ini sudah diperbaiki sehingga saldo dari Bapak Alma pada akhir bulan ini sudah 0. Ini sudah diperbaiki pada sheet neraca tadi. Jadi di sini kami tinggal menyesuaikan saja, dan terdapat selisihnya dari Bapak Arma itu 3.905.000. Lanjut pada sheet utang. Pada sheet utang ini merupakan syarat elektronik tadi, yaitu yang pembelian dari Bapak Arma tadi. Ini juga sudah disesuaikan untuk saldonya. Ini berkurang karena utang itu sudah dibayarkan oleh Bapak Arma tadi. Kemudian pada jurnal penutup ini sudah kami koreksi, itu tidak ada kesalahan pencatatan ataupun kecurangan pada sheet jurnal penutup. Selanjutnya pada neraca setelah penutupan ini kami memastikan bahwa ini tidak ada salah pencatatan lagi. Jadi pada neraca setelah penutupan ini semuanya sudah clear dan tidak ada selisih. Pada neraca setelah penutupan ini juga tidak ada salah pencatatan ataupun kecurangan dari pajak elektronik. Kemudian hal itu berlaku pula pada buku pembantu piutang. Pada buku pembantu piutang ini semuanya juga sudah disesuaikan juga dengan neraca tadi yang sudah disesuaikan. Ini tidak ada juga kesalahan pencatatan dan juga tidak ada selisih dari antara nama-nama pelanggan di sini dengan yang sudah dikoreksi. Hal itu berlaku pula pada buku pembantu hutang. Kenapa dari buku pembantu piutang dan hutang ini tidak ada koreksi dari kami? Karena di sini pada saat pengujian di neraca semuanya sudah aman dan sudah disesuaikan. Jadi untuk buku pembantu hutang dan piutang ini juga tidak ada kesalahan pencatatan karena semuanya sudah disesuaikan pada saat pengujian di neraca. Dan hal itu berlaku pula pada buku pembantu bank, juga tidak ada yang perlu disesuaikan dan juga tidak ada indikasi salah catat ataupun kecurangan dari pihak pajak elektronik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7, yaitu dari Fernando dan saya Alwi Yamani. Apabila ada kesalahan dari kami berdua, kami mohon maaf. Sekian.
penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.